Ya kan lengkap juga ini dia. Nah saya ini baru diri perasaan udah lengket amat ini dalamnya. Iya. Kekecilan kali amat. Ya Bu, memuliakan manusia mulia yang paling mulia rahmatan lil alamin yang dimuliakan oleh Allah. Pasti kita bakal nyebut orang yang kita cintai. Benar. Di hati kita ada orang yang kita cintai. Dan kalau kita cinta, kita pasti sering nyebut-nyebutnya. Termasuk sampai ke bawah mimpi. Jadi hari ini kita maulid, kita membuktikan orang yang kita cintai adalah orang yang dicintai oleh Allah. Namanya Habibullah, kekasihnya Allah. Yuk bareng, yuk kita bareng, yuk. Kalau gue juga bingung mau ngajakin apa. Yuk bahaya. Ayo, ayo, ayo. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya cinta. Ntar kita dapat syafaatnya di dunia dan akhirat. Yang lagi usaha biar laku usahanya. Yang lagi dagang biar laris dagangannya. Yang lagi punya persoalan bikin pusing biar hilang tuh persoalannya. Yang punya suami marah-marah baik, mudah-mudahan pulang lagi nggak marah lagi dia. Emang dia pergi. Mudah-mudahan yang pengen berangkat haji, berangkat umroh, Allah kasih banyak rezekinya. Emak-emak saya yang cakep-cakep nih ahli surga semua kakak saya. Ya Bu, jangan pusing-pusing, bebasin semua. Suami nggak usah dipikirin, nggak ada habisnya. Benar, ngomel mah ngomel, marah mah marah, waktunya bunting mah bunting lah. Ayo dulu. Benar. Jangan dipikirin, capek mikirin dia. Apalagi dicemburuin, udah gak punya duit, kagak ganteng, dicemburuin, pegel. Ibu ingetin aja, kita aja udah gedeg, apalagi perempuan yang lain. Di luar juga perempuan gak bakal demen sama dia. Siapa yang mau laki-laki buluk kagak ada duitnya. Bener. Ya, biarin udah punya suami, jangan dipikirin, jangan capek-capek. Dia gak ganteng, jangan dipikirin. Dia gak putih, jangan dipikirin. Kagak apa-apa nggak punya suami ganteng asal banyak. Bukan apa punya suami keren ganteng tapi nggak punya. Biarin dia pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin. Nanti dia balik ke rumah pulang kudu bawa. Artinya suami kita nggak penting-penting banget, yang penting maaf Pak, ternyata istri kita nggak butuh kita. Kalau tadi saya baru tanya, bener nggak itu? Maaf nih saya tanya lagi nih Pak, kenapa saya bilang istri nggak begitu demen sama kita? Saya tanya ibu, biarin kita ke pasar nggak bawa suami nggak masalah, asal bawa. Buat apa kita bawa-bawa suami ke pasar, ke toko emas tapi nggak bawa? Biarin suami di rumah, biarin kita pergi ke pasar asal megang. Bener Pak? Termasuk saya, istri saya kalau saya pulang nggak nungguin saya. Yang ditungguin kalau saya pulang cuman sama kamu. Dan secara jujur suami berharga di depan istri kalau megang. Terima kasih. Biar paham ini bapak-bapak. Istri kita nggak pernah salah, yang salah suami. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Saya ulangin ibu, ibu nggak pernah salah. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya. Jelas gitu.
Jadi kalau hari gini suami masih nyalain istri, hari gini suami selalu ngomelin istri karena punya kebutuhan ini itu duit melulu, bukannya karena keinginan istri. Karena istri juga urusan anak banyak, urusan makan rumah tangga juga banyak, benar? Nggak bakalannya marah-marah kalau setiap hari dikasih makasih. Bener ini. Kita terang-terangan aja, jangan munafik. Termasuk saya datang ke sini ceramah karena dikasih. Dunia memang perlu hidup kita kalau ada duit. Kalau nggak ada duit kita bukan. Benar ibu. Saya boleh tanya lagi nih, kenapa pagi-pagi suami sarapan pakai marah-marah? Karena belum ngasih. Kira-kira kalau pagi pengen sarapan enak dikasih 10 juta cukup nggak? Sarapan paginya enak nggak? Makan siang dikasih lagi 10 juta, makan siangnya komplit nggak? Ibu malam tidur masih miring aja, udah diusap-usap masih miring aja, nggak mau berbalik. Kira-kira dikasih 10 juta masih miring nggak? Beganggang dong. Ini repot kan, kalau ceramah saya doang repot, yang udah lurus bisa miring lagi sama saya. Kata suaminya, bini gua usul ngaji yang diceramain hutang lagi, ini kemarin aja golongan bayar. Ini yang bikin suami lempengan ini ceramah saya gede. Ini. Makanya nyari senang, jangan nyari udah pikiran banyak, urusan banyak, pala pusing, duit nggak megang, kira-kira cepat mati nggak? Nah, banyakin senang, banyakin girang. Makanya saya kalau ceramah saya nggak mau bikin ibu cemberut. Girang, ngapain cemberut? Capek ibu. Orang yang nggak tulus kelihatan dari mukanya, nyengir aja kok nggak. Tapi orang yang lillah karena Allah, lurus hatinya, wafilah dia ngaji di jalan Allah, nanti pulang dia dapat mardotillah, ridhonya. Orang kalau dia dapat syafaat Rasulullah, ridhonya Allah, kelar ibu. Orang-orang yang tulus hatinya nih, lihat tuh. Kenapa sih? Belum makan, sumpah belum makan. Jadi baru nyampe naik, ngaret-ngaret sarapan kali di sini. Mana buru-buru nggak pakai gesper. Hari kalau dikasih makan kan keganjel dikit nih. Ini romannya mau turun banget. Kita diemin aja nyampe di dengkul. Takutnya lagi sembang saja. Pantes hidup pada berbalik. Kasih empak saya nongol. Ini namanya ngajinya babnya bab hahehe. Ilmu saya ilmu hahehe. Yang dengerin juga kudu. Nanti pulang ke rumah dapat ilmunya. Segitu aja dulu. Jangan pusing-pusing, jangan bingung-bingung, capek ibu. Benar. Bawa senang. Gue mah heran gue diperhatiin anak gue baik. Memang resleting gue bolong apa mak? Oh, ya, biarin. Emang kalian yang sakit di air. Nah itu namanya dinyanyi air putih lah. Dikira saya dukun sembur kan? Ini ketawa, enyak nih ngajinya ketawain baik ya aku ya. Kalau mau bener sama kiai, sama ustaz, itu namanya ngaji. Kalau panggung syiar, harus rame syiar mah. Kalau taklim, rasul masail, kajian tuh mushola, majlis, itu ngaji. Kalau begini, syiar namanya. Ya harus rame. Buktinya lu tendanya. Bener. Saya tahu undang saya patungan kan? Iya iyalah. Berat kalau nggak patungan. Hah? Apanya? Mana? Ini bos kita masalah salaman berkah bener romannya. Ini yang nanggung semuanya. Ya Allah doain usahanya apa? Banyak.
So doain Pak siapa namanya? Pak Nur Jaya, doain biar Pak Nur Jaya sehat terus, panjang umur, proyeknya makin banyak, dan kalau bisa setiap minggu bikin acara muludah. Pak Nur Jaya, makasih, Masya Allah girang kalau mama begini aja tiap tahun udah cakep dah. Gua kira pada patungan kan, pantes Romani girang bang. Ada yang Jambi Pak Nur Jaya. Pak Nur Jaya asli sini, orang Betawi sini. Oh ya, biasanya Betawi kadang-kadang kalau punya suka perhitungan dia meroyak. Hah? Enggak kok. Sama kiai aja, sama ustazah ngaji. Kalau sama saya ntar kecewa. Saya makan separuh gila. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Siapapun yang bicara agama pasti yang keluar nasihat. Saya bukan kiai, tapi bapak saya mualim, hukum saya kiai, masyhur zaman itu. Makamnya di Banten, saya pelawak yang ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Jadi enggak semua pelawak berani ceramah. Kalau semuanya pada ceramah ntar siapa yang mau bayar saya? Adil Allah, enggak semua pelawak bisa ceramah, enggak semua penceramah bisa melawak. Adil Allah. Jadi kita dapat keadilan Allah. Cuman barokah dari orang-orang tua kita. Makanya sebangor-bangornya kita tetap orang tua mah benar. Hari ini kenapa kita ngaji? Bukan karena kita, karena orang tua kita almarhum almarhumah pengen anak cucunya ngaji. Ini begini ngaji nih. Sekalipun kumpul ketawa di pengajian berkah, nyanyi di pengajian berkah, karena diawalin ada tawasul, diawalin ada qori. Kalau kita diundang orang Pemda nyanyi di tempat karaoke, ada pahalanya enggak? Enggak. Karena enggak ada orang memancut pintu karaoke. Mari sama-sama kita kirim Fatihah buat orang-orang tua kita. Mari sudah kita menyanyikan lagu-lagu kita doa arwah. Ada enggak? Ada, makanya lebih berkah begini. Termasuk saya, mas saya bukan artis, bapak saya bukan pelawak. Jadi kalaupun tiba-tiba saya berbalik, sekarang saya suruh ceramah, diundang kemana-mana, bukan karena pinternya saya, tapi karena makbul doanya orang-orang tua kita. Termasuk bos kita, usaha di kontraktor. Bisa jadi karena memang almarhum almarhumah ngajarinnya hidup barokah, bukan ngajarinnya kaya. Kalau orang diajarin kaya, nggak bakal bikin acara seperti ini, kan dia takut duitnya habis. Benar? Nah ini yang mantap jadi barokah, usaha lancar, kontraktornya jalan terus. Apa yang disebut barokah? Kata Kiai al-barakatu ziyadatu fil khair, berkah itu bakalan nambah. Mudah-mudahan Pak Nur Jaya nambah terus, amin. Nambah usahanya, nambah anak-anaknya. Nambah anaknya, ngapa sih orang kata gitu? Nambah anaknya, ya. Nggak tahu dari biang yang mana. Kayak ayam dari biang. Ya girang. Orang Islam boleh nyanyi, boleh. Emang apa? Beda sama pengajian bapak-bapak. Kalau pengajian bapak-bapak begitu duduk les sudah. Kadang-kadang pengajian udah mulai masih di pinggiran, beduk. Kalau ibu-ibu memang serius cakep, makanya saya bilang ini ahli surga ini. Duduknya rapi, hatinya bersih, orangnya ikhlas, ahli surga ini. Ketawa juga lepas tuh, kelihatan orang yang ikhlas, nggak burik hatinya. Kalau yang hatinya burik kelihatan, yang miranya males. Orang yang lepas tuh, orang ikhlas tuh. Jadi saya pengen ketemu orang-orang yang ikhlas, ya Bu ya. Benar. Ibu melihat saya senang nggak? Pak Nur Jaya ngumpulin kita di sini senang nggak? Kita maulid girang nggak? Hati kita senang nggak? Jujur. Coba nyaut. Kalau kau senang hati bilang hore. Lagi. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang hore. Iya benar. Kalau yang diam aja berarti emang udah separuh gedeg sama saya.
Ya. Nyanyi yang dia. Mari oh mari mari baca salat. Mari oh baca yang keras agar kita semua dari Nabi Muhammad yang membawa amanat untuk mari 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 wahai kaum. Namanya orang senang tinggalin urusan di rumah, bikin puyeng, bener ibu. Makanya kalau di rumah siang ditagih, pagi ditagih, malam ditagih, mendingan berangkat ngaji. Jadi separuh ngaji, separuh ngumpet kita. Boleh, boleh. Daripada di rumah puyeng ditagih mulu. Gue mah heran, emak apa sih? Emang celana gue turun, emang apa sih? Apa gue mesti bukan? Gue dikaliin orang gila kan? Orang kata sampai lurus banget itu ya apa? Iya. Itu namanya cakep, ibu-ibu ngajinya ada lagunya. Boleh orang nyanyi, boleh, asal nyanyian yang ngajak ibadah. Ibadah bukan lagunya. Benar. Bila Israel jasad di seluruh tubuh akan menggigit sewujud badan kan kedinginan. Itu namanya orang girang tuh. Sampai Israel udah nyampe masih nyanyi aja. Pantes gak dicabut-cabut. Israel udah di situ masih gila Israel. Makanya ibu-ibu umurnya lebih panjang daripada bapak-bapak. Rata-rata di dalam rumah tangga yang meninggal duluan itu suami. Survei membuktikan rata-rata yang meninggal duluan di dalam rumah tangga itu suami. Capek, diem aja ngelamun masih mikir. Dia udah ngomong berantem, mau gue pikirin. Ternyata itu kepikiran. Suami itu, makanya dia bongong aja masih mikir. Karena dia tahu dia mau pulang juga bukan lagi gila sama janda. Emang lo megang duit. Sebab istri nungguinnya, biarin dia pergi lama asal pulang bawa. Daripada di rumah mulu agak megang-megang. Mau dijual banda udah habis. Benar. Udah biarin bebasin aja suami. Ya bu, biar ibu sehat. Saya kalau ceramah pengen emak girang biar sehat panjang umur. Emak saya begini nih. Makanya saya kalau ceramah kagak kayak orang-orang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita beriman kepada Allah. Saya berdak-berdak aja. Itu tugas kiai ya. Memang enggak, emak saya juga begitu. Emak saya begini, emak saya bahkan ketua tim di pengajian, tim buntel. Nggak boleh ngeliat makanan bersisa. Termasuk saya diajarin waktunya ngaji gitu. Entar kata emak saya, masih saya kecil. Entar kalau ngaji jangan duduk di belakang, duduk deket kiai. Emang apa mak? Lempengan itu banyak makanan. Biarin lu mah nggak dapet ilmu nggak apa-apa, dapet kue aja dulu. Ini udah ilmu nggak dapet, makanan nggak kebagian, pulang nangis. Emak saya langsung ngomong, anak tolol. Alhamdulillah hafal Yasin sampai sekarang, bukan ngapalin Yasin karena sering ngikutin bapak saya tahlil. Asal ada yang mati, emak saya udah bilang, no, ikut tahlil bapak lu. Ini buat mau ikut tahlil. Emang apa sih mak? Gua nggak masak. Makanya emak saya kalau ada yang mati girang. No mati lagi gitu. Karena waktu itu 3 bulan nggak makan daging. Sampai adik saya nanya, mak nggak ada yang mati apa? Bapak nyaut ntar kali sore-sorean. Karena orang kalau udah hidup pasti mah. Nah, ini jadi bang tadinya kali. Dah. Ya, bas angin aku udah sempet. Keputar ke sana miringnya, wih. Kesana aja. Garing saja.
Ibu lengket. Lagi biar girang, hati biar senang. Saya bukan lagi ceramah kayak orang-orang. Saya cuma satu, ibu-ibu biar girang, senang hati. Capek, jadi ibu capek. Ya Bu? Ini saya kasih tahu ibu udah gak ada salahnya, benar terus. Yang salah mas suami. Benar Pak, kita salah terus kita. Kita di rumah dulu. Begitu kita pergi di keluar jalan mulu. Betul. Kita bebasin semua lah. Hari ini kita bebasin ibu biar emak saya, teteh saya sehat. Nenek saya sehat panjang umur. Jangan kebanyakan main hati, nanti sakit hati, akhirnya jadi di ulu hati. Orang kalau udah kebanyakan main hati, makan hati, timbulnya sakit. Nanti berasa nih nyerinya di ulu. Orang yang banyak makan hati, main hati itu batuknya dia kelihatan. Kalau batuk orang senang 2 kali cukup. Itu senang. Tapi kalau udah apa-apa main perasaan, ambekan, ngamukan, marahan, kena hati, sakit hati, batuknya malam, rada panjang. Kalau begitu parah tuh, nggak sampai lama ada pengumuman di Nurul Yakin, innalillahi, mati dah dia. Saya pengen emak saya girang. Bisa jadi di rumah udah seminggu nggak nyengir lihat suami. Enak aja ada bawaannya. Itu tetangga saya, asal suaminya pulang, kata suami ya, gunting lagi. Besok begitu lagi, begitu di kepretin duit 200, hilang langsung baiknya. Ini namanya nyari girang, boleh. Hidup zaman sekarang sensitif ibu. Ngaji aja memang gak bikin kesel, ada. Kita nyamper teman, kita tungguin, mandi belum, pakai baju belum. Begitu kita tinggal, ngomel. Begitu tinggal nggak ngomong-ngomong. Padahal kita udah pegel nungguin, bener ibu. Makanya kadang-kadang bodoh amat itu kasar tapi penting juga. Bikin nyenangin hati. Kalau gue tungguin, besok hati gue bodoh amat. Tungguin lama, ditinggal marah, nyenangin karena kita harus ngerti ibu di perasaan udah capek. Apa ibu pikir ini nggak capek, hidup capek. Apalagi wanita itu nggak boleh retak deh, karena ada peribahasa al-mar'atu kal mir'ah. Wanita itu seperti kaca, kalau sudah retak pecah bahaya, susah nyambung. Saya melihat dari jauh wajah yang punya keretakan. Saya pengen kakak saya, ibu saya, teteh saya segar, biar sehat panjang umur. Qanaah, terima apa adanya. Biarin gak punya duit, asal rekening ada 1 M aja. Bebasin. Makanya kenapa pengajian ibu-ibu ada nyanyiannya? Supaya senang. Pengajian bapak-bapak nggak ada nyanyiannya. Benar. Ibu boleh goyang, boleh. Saya punya guru juga nggak gampang ngegas. Orang Islam boleh goyang, boleh. Asal goyangan yang ngajak ibadah. Tuh qasidah, ibadah masih tuh. Dikit goyangnya. Tak tung entah bunting. Kelihatan ciri yang ngajak ibadah goyangnya dikit. Engkong kita, guru kita di depan musola goyang nggak? Di pojokan goyang, mana yang digoyangin kepalanya? Makanya zaman dulu kenapa pala yang digoyangin? Supaya nggak ada banjir di kampung kita. Kalau kita pengen nggak banjir, goyang ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau goyangan kepala kering, kagak ada beceknya. Masih. Oh, jadi
yang goyang kepalanya, tapi di sini masih banjir. Kita mau salahin siapa nih? Kalau salahin goyangannya dua raka kita. Peribahasa orang tua dulu, goyangin kepalanya aman kering karena lurus. Illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu la man siwa. Allah segalanya, Allah maha kaya. Ya Bu, kadang-kadang kenapa yang mantap jadi banjir masih ada yang goyangnya tembak-tembak, tembak-tembak. Waktu punya tuh kecil. Nah hujan kali kisut, pengen melarma rendem aja minyak tanah. Nah, kalau sekarang Ibu maaf nih, kita juga ingat musibah saudara-saudara kita yang lagi di Sumatera, di Aceh ya Bu ya. Kita doain mudah-mudahan Allah kasih kekuatan, amin. Allah kasih ketabahan, amin. Allah kasih sehat, amin. Jauh daripada musibah-musibah berikutnya, amin. Dan orang-orang yang baik ke sana memang betul-betul baik Bu. Benar, bukan karena bawa misi partai, misi jabatan. Kelihatan Ibu, ini orang-orang yang lillah main ini duduk di sini udah nggak mikirin apa-apa, ngeliatin akrik kagak ada yang nyuruh. Benar, semuanya ngeliatin saya, ada yang nyuruh nggak? Ini orang yang lillah. Begitu lihat saya gede nggak? Berarti wakilah jalan Allah itu ikhlas. Al-ikhlas fi khawatiril a'zam. Ikhlas masih dalam keraguan yang sangat besar. Ikhlasnya kita bukan ikhlas para nabi, ikhlasnya kita bukan ikhlas para wali. Benar Ibu? Ikhlasnya kita ya kita lagi gede mah gede gajah. Kita udah bilang memang pikirin, aku ikhlasin, tetap aja diutus, nah berutuh lagi. Benar. Makanya orang-orang tua dulu ngajarinnya begitu Ibu tuh. Kalau hari ini kita punya persoalan, bisa jadi Bu, persoalan itu memang karena kita sendiri. Benar. Bikin yang harusnya saluran air malah dibikinin jadi kamar mandi. Ya Bu, jadi ruang depan. Akhirnya air mau lewat terhalang sama dia. Bisa aja, benar. Atau kenapa ini banjir terus? Karena emang kita di sini dari dulu terlalu kerendahan. Coba naik 3 lantai, masing-masing rumah 3 lantai, banjiran nggak? Enggak, kan di atas. Turun ke bawah tidak anjing. Masa air menyusul ke atas? Ya Bu ya, yang penting girang udah. Ngapain bikin pusing-pusing, hidup nggak panjang, bener. Air waktu banjir datang, ya biarin aja, mau lagi datang. Ntar jadi pulang. Ya kata air suami kita juga begitu. Air bikin kesel, emang kita doang, anak juga bikin kesel. Iya Bu, nerima aja udah, pernah apa adanya. Waktunya air datang ya udah, terima aja. Emang kita mau sedotin pakai sedotan limun, lama jadinya, bener Ibu. Waktu yang ngaji aja. Mau gimana lagi? Sama Bu. Suami dibilangin begitu, nggak dibilangin begitu, emang udah begitu. Dimasakin begitu, nggak dimasakin juga, emang kelakuannya udah begitu. Dibilangin begitu, nggak dibilangin, ya emang udah begitu. Aja akrik ceramahnya begitu, yang diceramain, ya emang kita semua udah pada mau bagaimana lagi, emang dapatnya. Enggak jelekin, presiden begitu, rakyatnya begitu, kita begitu, Indonesia, ya emang kita semua udah pada. Ibu begitu, saya juga. Berarti kamu sama aku. Apa yang mau dimarahin coba? Benar Ibu. Ya udah begitu, bagaimana? Ya, Haji Akri ceramahnya begitu, pelabuhannya begitu. Ya kita liatin aja, emang yang kita lihat juga. Berarti kan kalau dia begitu, gue juga. Mau gimana lah? Tetangga kita diajakin begitu, nggak diajakin, kita diamin aja juga. Ya, emang dia udah. Air kita omongin begitu, nggak diomongin begitu. Kita pergi, dia nggak datang. Kita nggak pergi juga dia. Nah,
Emang air begitu kita juga begitu, adanya juga di tempat begitu, wajar. Emang kampung kita udah dari dulu juga. Kita yang mau dipusingin, bener Ibu, bebas sih. Saya pengen banget emak saya. Kalau bapak-bapak susah ngajakin ngaji, susah. Kalau ibu enak banget. Inna a'tainakal fasholli lirabbik inna syani'aka huwal. Empuk coba bapak. Ibu dia. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Kagak. Kalau ibu kan empuk. Qul huwallahu ahad, Allah lam walam yakul lahu. Nggak sia-sia kita tawarin utang seragam, ngajinya rajin. Makanya coba bapak-bapak ngaji sebulan bajunya itu juga, mau diganti cuma kancingnya dong, merah, biru, kuning. Kalau ibu mah Senin lain, hijau sage semua, pink semua, ungu semua. Kalau nggak ungu, nggak biasa ngaji. Ya orang senang, makanya saya ngajak ke senang. Boleh, goyang, boleh. Ayo goyang. Ibu di depan suami goyang boleh nggak? Goyang. Sebab ada suami marah, ngomongnya kayak kedebong pisang, kagak ada miring sama sekali. Bener Ibu? Intinya itu jadi ibadah, goyang boleh. Bisa di jalan. Nenek dagang gado-gado goyang nggak? Boleh nggak? Mak gado-gado mak, iya neng. Goyang nggak ini? Boleh nggak? Ini yang pedas, ini yang kurang asem. Boleh nggak? Goyang ibadah. Orang tua kita dulu goyang nggak? Goyang gendong anak. Wujud hidam bako, mohon cucunya di rumah. Malapa kerilawa bisi, namu binafsi wadah niat urut iroda. Sampai dua, sampai genteng cucu. Sampai cucunya teriak, nak kaya. Enggak lah, nggak ada porsinya. Hah? Iya. Hah? Ya, nggak berhenti Bu. Jalan mulu. Aku lagi percaya gitu, sono ngundang, sini ngundang. Apa saya mahalin, saya jangan datang. Pada patungan. Lalu saya datang juga. Saya bilang kalau mau bener sama Kiai, kalau mau PA sama saya. Ya ternyata banyak yang PA. Nah terus, ini terus. Udah capek belum? Tanya saya ngapa? Enggak, ini emang kuat sampai jam 12 kuat. Sampai jam 1 juga? Saya enggak. Terus saja sampai sore enggak apa-apa. Emang ada penceramah sampai 2 jam di sini? Ada, Kek? Enggak, yang 1 jam ada. Yang 2 jam juga ada. Yang 3 jam? Udah berapa banyak yang mati Ustaz sini? Ustaz ada Ustaz ceramah. Pulang mati. Tanya, emang ceramah nggak boleh turun? 2 jam masih suruh terus saja, 3 jam terus saja. Tanya panitia, iya emang begitu panitia kalau undang Ustaz sampai mati kan target. Enggak. Terus ini terus. Nah, pelan-pelan kita nyanyi pelan-pelan aja. 75% saja ketawa Ibu. Karena saya tahu jadi ibu capek. Lihat emak aja saya capek. Emak nggak kaya-kaya, Masya Allah. Punya duit berapa aja nggak kebagian dia. Ngatur doang. Emak tuh. Makanya wajar dia minta duit bukan buat dia. Mau setiap hari kalau anaknya 1, 2, 3, kalau anaknya serenteng. Lah emak saya anaknya pakai 13, tinggal 9. Asal sarapan pagi, berebut keinjak mati aku. Terus siang kalau lodan lagi mati lagi. Kalau emak saya nangis dia kemari, jangan nangis. Nah kalau kurang gue bikinin lagi begitu. Kata bapak sisanya dia masih banyak yang kagak lu tangisin.
Itu kalau bapak saya masih orang Betawi zaman dulu, banyak anak banyak rezeki. Iya, banyak anak banyak rezeki, walaupun banyak pusing. Makanya netes cepet banget. Iya, ini bapak saya ini dari Empang nih, habis abang ngobok Empang itu. Pulang ke rumah, kolor basah nara di atas pintu tuh. Ya kolor demak itu, emak lewat bawah ngeces, bunting lagi. Bener air Empang itu. Tapi subuh nih. Emang orang sekarang anaknya 1-2 padahal udah punya rekening, punya kontrakan, punya aset, punya deposito, anaknya cuma 2. Orang tua kita dulu anaknya juga banyakin. Beneran kok, emak saya termasuk 1 aja anak jadi orang, lumayan. Pensiun bapak. Makanya nggak dibikin pinter semua kata orang tua dulu. Emang ibu girang punya anak pinter semua? Pinter semua. Wah, punya anak tiga-tiganya pinter. Yang di luar negeri kaya, yang di luar usaha, yang di sini emak sakit nggak pulang. Sedih nggak itu? Padahal hari itu anak yang orang tua sakit pengen banget dapat sentuhan anak. Dia panggil anak yang ini nggak ada lagi kerja, panggil yang ini lagi usaha, duitnya banyak, miliaran. Emak sakit malah ditelepon suruh bawa ke IGD aja emak. Kesian nggak itu? Punya anak pinter ternyata sedih kan? Maka saya usul ibu, kalau perlu punya anak jangan pinter semua, sisain dia yang bego 1. Karena yang bego nggak kemana-mana. Benar. Kalau yang bego nggak kemana-mana. Emaknya sakit dia tungguin, emaknya dingin dia balsemin, sampai kebanyakan ke muka-muka. Emaknya teriak panas dia payungin. Emaknya nggak marah, emang bego. Coba kalau yang pinter, Bang. Emaknya lagi sakit, bawa mama ke IGD, nanti aku transfer. Mama pengen makan ini, ya udah, ajak-ajak ke emak. Mama sedih nggak bu? Anak pinter semua, tapi emak kok jadi sampai akhir hayatnya meninggal, anaknya nggak sempet pulang. Sampai mau ditutup, emaknya udah ukuran masuk kuburan ditungguin. Saking jauhnya tuh anak, urusan banyak, duitnya banyak. Tapi kalau punya anak bego, anak nggak ditangkap sama polisi. Kenapa ono yang main pinter-pinteran di TV ditangkap? Karena pinter. Kenapa ono yang hebat banget karena sombong? Karena dia kaya. Yang bego mah nggak ketangkep, orang-orang pada ribut dia megangin tiang aja. Aman tuh si bego. Maksudnya apa bego tapi benar. Mau ngaji. Iya bu. Orang sampai emaknya lagi sakaratul maut masih panjang, dia udah ajarin aja, emak nyebut nak la ilah, ditepak sama emaknya, gua masih lama. Menyuruh gua buru-buru. La ilaha illallah. Kata emaknya, pinteran gua ngaji tiap bulan berapa kali. Ada utang seragam gua udah bayar. Nah, ya bu, makanya maaf nih kenapa kita begini, karena orang tua kita pengennya kita begini. Pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin sholat, emak bapaknya kudu rajin sholat. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Bagusan mana kita sama orang tua kita? Bisa jadi bagusan orang tua kita. Bangun malam cari tasbih, tengah malam pegang tasbih, sampai magiin masih nenteng-nenteng tasbih. Kita jadi orang tua, bangun malam megang HP, tengah malam nyari HP, sampai magiin nganterin anak masih nyetelan HP, sampai mau ngaji masih bawa-bawa, sampai orang lagi ceramah masih ngeliatin. Besok yang masuk surga duluan. Yang ngaji HP, yang selawatan HP, sampai yang zikiran kita liatin HP. Bapak megang HP, emak pegang HP, anak pegang. Mau ngapain marah-marah karena semuanya megang? Doain aja besok mudah-mudahan yang masuk surga duluan. Bahkan maaf itu kalau kita ngaji pakai HP bisa jadi dosa. Harusnya kalau ibu baca Quran bukannya Al-Quran, bukan buka HP. Walaupun di dalam Al-Quran, dalam HP ada Al-Quran, tapi di dalam Al-Quran nggak ada HP. Benar? Jadi harusnya kita baca Quran buka Al-Quran.
murni di dalam kitab suci Al-Quran, ayatnya ayat-ayat suci la yamassuhu ilal mutahharun, bebersih dulu sebelum megang Al-Quran. Tuh. Kalau kita baca Quran pakai HP, khawatir karena di dalam HP isinya monyet telanjang ada. Bener, wik-wik ada. Bener ibu. Maksiat ada nggak? Ada. Bener nggak itu? Bener. Kalau kita baca Quran utuh nggak di dalam Al-Quran? Utuh. Pernah ada kejadian kalau orang baca Quran pakai HP lagi. Lobet. Kalau kita baca Quran ada lobetnya nggak? Benar. Makanya baca Al-Quran harusnya pakai Al-Quran. Lobet mana bacaan belum apa. Akhirnya temennya nyaut, walau kondangan. Nyambung juga kagak bisa. Buah-buahan gua. Udah ada capek belum? Capek dong biar cepet kelar. Nggak capek, nggak kelar. Belum pernah ngeliat penceramah sampai ngusuk bab. Girangin. Kalau saya ceramah girangin, bikin girang. Karena capek kita. Orang yang kalau banyak ketawa ama makan rada enak, rada semangat. Dan tanpa sadar ketawa juga olahraga. Coba ibu seminggu diem aja begitu. Ya Allah, sampai kencing rasanya dingin. Ini butuh air kencing juga. Lebih girang nih orang sehat nih. Peringatan nggak? Sehat gitu. Coba ntar makan lebih banyak nggak? Daripada yang ceramah galak marah-marah. Picet gini. Mari kita beriman kepada Allah. Ya, dia sendiri sama bininya sengketa. Empuk. Ini yang saya pelawak, gampang meles. Walaupun saya ceramah juga, oh Ustaz begitu ya pelawak. Emang ngajinya enggak ya bu? Kadang-kadang Ustaz aja pada ngelucu, padahal bukan pelawak. Iya bu? Gue mau keterang-terangan aja gue mau kok. Mau karena satu gue ceramah, kedua karena ada duitnya. Coba suruh ceramah gak ada duitnya, gue balik gue budak kamu. Jauh-jauh gue kesini makan kagak, minum kagak ya. Sia-sia umur. Dengan diam di rumah, iya bu. Nah ada bahasa sia-sia umur tuh, ini umur di atas 60, 40, 50, 60, jangan kebuatan serius sudah. Separuh kaki kita udah di kuburan kok. Ngaji gak usah serius di kaki ustazah subhanallah. Ya Allah. Tarik lalu. Biasa aja apa sih? Kebuatan serius depan ustazah 3 jam gak bergerak. Umur 45, 50, 60, kolesterol naik, puyeng pala. Udah pulang jadi miring, jangan kena mabok cukup. Usah biasa aja. Termasuk saya nih, mau duduk, mau diri biasa aja. Mau duduk emang gak ada kursinya. Mau makan emang bebaliknya jauh. Tahu lempengan mana masakannya. Hah? Udah disiapin. Nah yang nyiapin di sini nggak kayak pisang. Ntar ujungnya kita la ilaha illallah. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha. Siapapun kita kalau tauhid kita la ilaha illallah, dakhalal jannah itu. Apalagi yang begini ahli surga ini. Jangan merasa aku banyak dosa, Enggak ada dosanya, sampai. Iya bu. Udah saya bilang tadi, orang yang benar mana? Yang matinya husnul khatimah, tetangganya demen, masyarakatnya demen, gak ada fitnah, tuh khatimah tuh husnul khatimah. Ada orang yang meninggal begitu, ada juga yang husnul khatimah ada. Orang pada baik tapi ayam kesel mana? Lah, kok ayam kesel? Apa kata ayam? Mendingan dia mati dah daripada dia hidup, telur gue diceplok mulu. Seumur-umur gara-gara dia, gue gak bisa ngetes. Kata si ayam. Ya bu, yang husnul khatimah nggak ada fitnah. Masuk surga itu orang yang benar udah. Hari ini mau sebenar-benarnya kita bisa aja besok pagi nggak benar.
Ibu boleh lihat, buka YouTube coba. Yang ustaz disebut ustaz masih ada salahnya di penjara. Buka YouTube. Kasusnya pelecehan lah. Makanya saya kalau mak diajakin foto, saya udah tangan saya ke atasin. Dia takut kalau bentuk senggol ya, itu dicolek. Takutnya begitu, kita kasih tangan kita lagi begini, pas gitu, gitu loh. Bisa angkat aja. Udah mama seterusnya udah kurang. Gampang banget sama lobby. Di rumah juga malah udah dingin. Waktu anak kita kalau terdekat ngeri. Sampai begitu sekarang tuh, maaf ibu, sedikit aja maaf nih. Tete lagi jalan pakai motor, dicoy sama orang, lapor polisi, kena tuh orang. Ya maaf ya, teman ada begal apa namanya? Ya, ada begal ya kan? Tahu begal tuh ngir apa mau apa? Ya, sebutannya gitu apa? Beda payudara apa gitu ya? Saya lihat di YouTube demi Allah, bukan lagi saya gosip, buka YouTube coba. Orang dicolek doang, dilaporin ke polisi, ditangkap tuh polisinya ada tuh. Harus aja tangkap ya kemanain? Iya maaf nih, ada polisinya tanya tuh. Jadi juga teman saya juga sudah jadi polisi dulu. Dia makanya namanya AKRI. AKRI kan singkatan, Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Itu nama AKRI, cuman begitu lahir pendek sengkep. Kata emak nggak cocok, akhirnya bapak ngomong jadi polisi tidur aja dah. Kalau nyesek lagi ditunjukin gojek. Akhirnya Bang Rudi jadi polisi, dia badannya bagus ya. Gede, tinggi, sektor. Coba tanya, gampang banget pelecehan. Ya maaf ibu, maafin. Anak ibu nih, tiba-tiba ibu lepas gitu, terus ada yang ini pulang nangis, tanya deh. Tiba-tiba dia ngomong gitu, ma aku di ini laporin, tangkap orang. Ngeri sekarang. Emang ibu pikir jadi ustaz nggak bisa salah? Salah aja, ribut rumah tangga lapor polisi. KDRT lapor polisi. Emang ibu pikir polisi gak ada masalah sama bininya? Sama aja. Dia juga lagi bingung. Ya kalau kita lapor polisi, kalau politisi mau lapor sama siapa? Ya tanya apa tuh ada orangnya. Bukan itu doang komandan, kiai juga bisa begitu. Ada jamaah datang ke kiai, minta air kiai. Kenapa? Istri saya kabur udah 3 hari Pak Kiai. Kabur nih istrinya. Ditanya lagi udah berapa hari kaburnya? Itu istrinya udah 3 hari. Istri saya udah seminggu ini. Jadi urusan rumah tangga siapa yang hebat, dia yang bertahan. Nih mama saya yang hebat yang bertahan ini. Bahagia bukan berarti banyak duit, enggak juga. Benar. Kalau saya ngomong kali apa-apa duit, emang itu mah bukan lagi nomor 1. Yang utama. Ya kalau urusan duit mah ngomong nggak ngomong emang kita butuh. Nggak dikata juga tetap butuh. Nggak usah munafik. Biar kata ilmunya banyak banget juga. Ceramah tiap hari, makan kagak, rokok kagak, ngopi kagak. Lu ceramah terus mati bro. Sombong amat kalau kata mandu. Aku mah ngaji terus biarin nggak makan juga dia mati pengajian. Ini nyusahin orang. Kita pagi di jalan jam 10 belum pernah sarapan, udah masuk angin, pulang belakang udah ngilu. Rokan dah. Ya, pantas banget tuh ustazah. Ngajar tiap hari, asal pulang ke rokan. Emang yang ngaji pada gubek kali. Bukan dikasih minum dulu yang anget, ya, makan dulu, sarapan dulu. Kan memuliakan ustaz juga akrimu ya ustaz anak. Kan ada lagu qasidah dulu begitu. Muliakan guru tuh. Ini jangan baru datang udah langsung aja suruh naik. Air belum, jajan belum, makan belum. Dia mah pada ketawa di belakang, hati gue bergedeg. Kan tadi lillah tuh, kalau lillah sama-sama enak, wafilah juga sama-sama. Nanti semuanya mardotilah dapat tuh ridhonya Allah tuh. Jangan orang barunya sampai ditaikin ke atas, sampai di atas makan juga kan. Gua lihat jeruk masih dilaminating begitu. Gua dikaidongin pisan itu mak gue juga. Panitia separuh itu gak mau lihat tuh. Biarin gua buka sekalian. Padahal ini pengajian ada yang bayarin. Bagaimana pada keluar duit sendiri?
Harusnya mungkin Pak Wijaya hari ini sekali yang bawain nasi rantang makan bar sama saya. Bukan berarti saya ngomel-ngomel, enggak, itu mah bukan berarti saya nggak dikasih makan, nggak dikasih apa, ngomel ceramah, jangan ngomong-ngomong, bukan bang, nanti edit tuh bang, jangan sampai kampung kita jelek gara-gara Haji Akil ceramahnya nyari makan, bukan, hubungan itu edit tuh. Maaf Pak Jaya, maaf Kiai, maaf Kiai, mungkin kita masing-masing udah pada tua, biar paham. Pantes banget Haji Akil ceramah di apa, di desa pun Haji Akil ceramah di desa Tanah Tinggi sampai musruk jatuh pingsan dia. Karena nggak dikasih makan. Semua jamaah tepuk tangan kegirangan maju. Pengusaha yang nyumbang juga merasa bangga karena sudah musruk penceramah. Gua nggak datang lagi bang, lu udah. Ya, ini dikit biar ada pesennya nih. Dikit aja. Ya. Kalau saya takutnya, kalau saya diri celana saya turun mulu. Orang kata dari tadi melorot aja belum dikasih sarapan suruh ceramah. Bagaimana tuh celana mau ganjel? Enggak, ya. Jangan takut, masih jauh. Ini ngejagain gelas dah. Gelas juga gelas kosong. Kalau udah dua buat ngadu cupang cakep. Ya, ini Bu. Nah, contohnya nah, meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu. Nabi Muhammad orang baik, paling baik. Ya Bu. Enggak sama sama kita. Sebaik-baiknya kita ya kita. Tetap aja waktunya gede begitu. Rasulullah nggak ada Bu, nggak ada Rasulullah. Ayatnya kan kita baca. Iya bareng-bareng kita ngaji. Ayat Maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Apalah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ibu Hasanah, Bapak Hasanah, anak Hasanah berarti keluarga ibu, keluarga yang berumah tangga, hasanah bertetangga, hasanah bermasyarakat, berbangsa-bangsa, berarti Indonesia negeri kita, negeri yang RT-nya ngaji hasanah, RW-nya ngaji hasanah, lurahnya ngaji, berarti masyarakatnya ngaji. Ini kampung hasanah, apa namanya desa Pak? Ini desa Jati Asih. Iya, ini setia Asih, tapi aku setia kamu. Susah gua nimbalinnya. Dunianya hasanah, akhiratnya pasti. Doanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzaban. Ini yang rasanya begini udah. Oh ceramahnya ngajinya ketawa mulu, emang apa? Yang penting kan hasanah. Apa ngajinya cemberut mulu? Ya bingung ibu, ini yang hasanah yang mau girang. Kalau ceramahnya serem, yang dengerinnya cemberut. Apa saking pegangin? Mari kita taubat sama Allah. Kalau tidak taubat nanti neraka jahanam. Diem aja begitu kurang kuning banget. Ya cuma merepet perutnya lapar. Kalau anginnya doang cus masih mending. Rupanya kebangetan dibentak kaget kali. Memang malam dia habis salah penceramahnya galak. Tobat ente pucet dia. Kirain angin gak tahu ampasnya keluar pek ya. Saking takutnya berak nih. Ini betul. Ya orang-orang kita udah capek. Makanya saya sekarang tidur saya bilang capek kita jadi munafik. Capek jadi munafik Bu. Kita selalu janji sama Allah dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil. Itu janji kita tuh. Tapi ternyata pada saat kita sholat, murni di kepala kita karena Allah. Kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ternyata Allah nggak besar. Yang besar utang kita, kreditan kita, urusan kita. Benar. Makanya ibu kalau mau sholat berantem, gak bakal kelar itu di dalam sholat kita. Padahal kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mana yang lillahi rabbil alamin? Makanya kita udah diingetin kalau mama udah paham. Makanya jangan kebanyakan main hati, makan hati juga kurangin pengen. Orang yang kebanyakan pengen banyak bingungnya. Kurangin pengennya, cuma satu, ngaji udah ibadah ke Allah. Tuh kata orang tua dulu tuh. Makanya nggak banyak ucapannya. Allah, Allah, Allah. Sampai mau masak nggak punya beras lah. Mau nyuci nggak punya sabun lah. Suami nggak pulang-pulang lah. Selesai, nanti akhir hayatnya bisa ucap sakaratul mautnya la ilaha. Kalau apa-apa kesel anjing, besok nanti ngucapinnya makanya umat itu dakwahnya begitu tuh. Ya Bu, karena ada lagu qasidah menyinggung kita itu. Apa ibu pikir Ustaz, ini kiai di atas panggung nih apa nggak pernah ada yang sholat, nggak pernah kesiangan? Saya hanya sering kesiangan, bagus saya pelawak gampang ngeles. Nggak sholat subuh jam 9. Kata istri saya, waduh papa duha. Begitu ditungguin kok ada kunutnya, banyak utang. Capek jadi munafik ibu. Kalau saya mau ceramah begini belak-belakan aja, enggak, saya bukan orang alim, saya bukan orang benar. Pengen benar, diundang di tempat yang benar, insya Allah nanti jadi orang. Bukan lagi diri ngaku-ngaku orang benar. Berapa banyak kita ditipu sama orang yang ngomongnya benar, kelakuannya benar, tapi ternyata ngajak dagang, dagangannya enggak. Munafik mau capek itu. Oke, saya bilang ittaqullah, kata khotbah. Apakah ittaqullah dia paling takwa? Belum tentu. Apa orang yang menteri agama ngurusin agama? Belum tentu. Benar ibu? Sama, kadang-kadang kita lebih banyak ngurusin orang lain. Benar. Saya terang-terangan aja kalau saya mau ceramahnya, bu, ngaku salah. Makanya kalau nggak resep sama saya besok jangan diundang lagi. Yang sebelah masih mau kali. Ini ya maaf ini mah. Kenapa saya bilang banyak kesinggung? Lagu qasidah, apa nggak ngingetin kita? Saya bilang boleh nyanyi yang ngajak ibadah. Itu yang cakep nyanyian. Coba subuh kesiangan, zuhur asar di perjalanan, maghrib isya. Kan kita banget itu. Ngobrol kebanyakan ngobrol lupa waktu, benar. Makanya ada istighfar, astagfirullahaladzim min kulli zambin sholati wa ana abduka muakhiru sholati. Ya Allah, ampuni saya, ampuni sholat saya, karena saya orang yang suka nunda-nunda sholat. Astagfirullahaladzim min kulli zambin sholati wa ana abduka muakhiru sholati. Astagfirullahaladzim min kulli zambin riyain wa ana abduka mura'in. Astagfirullahaladzim min kulli zambin zinain wa ana abduka muzanin. Istighfar aki-aki zaman dulu hati. Emang kita alhamdulillah. Cium tangan bolak-balik tapi namplokin tangan. Ya orang dulu mah, maaf, pisang gua beliin entar buat mulut dah. Gurame masih kecil entar gua angkat kalau buat makan ustaz. Kamu makan tuh nggak seragam doang bagus, tangan kuning, kaki kuning, jari kuning, ninjak tali kan. Jalannya penting. Ya, udah capek belum? Nah, kita mau niru Rasulullah jauh, ibu. Mana ikutin ustaz kita, ikutin orang tua kita, ikutin guru kita, ikutin kayak dia sama sanadnya sampai ke Rasulullah. Tapi kalau kita mau langsung teladan Rasulullah jauh, in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah nggak akan bicara selain wahyu dari Allah. Wa innaka la'ala khuluqin alim, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Akhlaknya Rasulullah dipelihara oleh Allah. Beda. Dia nggak percayaan.
lam yatalim qatun hak mutlaqan abada wa matasa aba aslam fi madar zamani. Di sifat-sifat Rasulullah. Ya, Bu, nih. Ibu dengar Pak? Ini kayak gede sama gua sih. Dengar. Wazannya di Marokil Ubudiyah. Saya waktu zaman mondok nih. Setiap mau ngaji, bukannya itu dulu. Mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun. Di Sundanya nih. Sundanya. Ada orang Sunda sini. Pasti paham gayanya ya. Wazannya itu, Bu. Lam yatalim qatun mutlaqan abada wa matasa aba aslan fi madar zamani. Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya, dia tidak menguap pada sepanjang masa. Rasulullah nggak pernah bermimpi basah, karena mimpi basah min la'ni syaitan, termasuk permainan setan. Rasulullah nggak pernah muak sepanjang masa, nggak pernah muak. Kita muak nggak? Dari tadi udah berapa kali muak? Ya, Bu, mengacai, gila, ya, Bu. Habis makan saya lihat muak. Ya, Bu, megang HP selonjoran muak. Sampai lagi ngaji juga masih kita. Rasulullah apa? Min hudawabu falam tarabama wa qa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Binatang melata resep karena gembira, semua makhluk resep sama Rasulullah. Lalat tidak melekat hingga pada tubuhnya. Lalat gak berani nempel Rasulullah. Kalau kita dilalarin nggak? Lagi ngomong lalat nyamperin nggak? Lagi makan dilalarin nggak? Lalat itu kotor. Berarti kalau kita dilalarin kita masih itu aja. Lagi ngomong sih wing. Di hidung dia nempel. Rasulullah nggak berani lalat nempel ke Rasulullah karena lalat kotor. Bi khalqihi kama mariyatun sabata wa yura aslu qawli minhu fi alani. Dipandang dari belakang persis di hadapannya. Ini sifat Rasulullah. Kita dari belakang persis kayak di depannya. Satu itu mujizat Rasulullah. Bekas air seninya tidak terlihat mata. Bekas air kencing Rasulullah nggak ada, langsung diserap sama bumi. Beda bekas kencing suami kita. 3 kali kita siram masih bau air. Ya, Bu, bener. Malam dia kencing, pagi kita kamar mandi, kita cium kencing sampai itu. Suami jempol semua. Bikal bihilam ya namwal ainu qad nasat wa la yuradilluhu bi syamsi zufatani. Mata mengatur, hatinya selalu terjaga. Rasulullah enggak pernah kayak kita. Ya, kita mata merem, hati merem. Benar, suami tidur, istri ngorok. Ya, Bu. Zaman muda nggak berani suami kentut di depan istri. Pengantin baru ditahan sampai mules, sampai berbalik pek. Coba begitu umuran sekarang, suami dud, istri prek. Sedut prek. Makan bareng-bareng. Ya, Bu. Rasulullah nggak pernah tuh yang namanya dia malam matanya meram tapi hatinya melek. Orang-orang Toriko ahli zikir. Ya, Bu. Sorot matahari itu nggak ada tuh. Rasulullah nggak ada bayangannya. Matahari kenceng, Rasulullah lewat nggak ada bayangannya. Bayangan Rasulullah nggak ada. Artinya apa? Cahaya matahari kalah dengan cahayanya Rasulullah. Nurun ala nuri. Beda sama kita. Udah kalau bawa teman serius ngantuk sih romanya. Udah nyondorin kaki. Hah? Asam dapur apa asam? Asam urat apa asam dapur? Yang mau seumuran tuh, makanya saya bilang jangan terlalu serius. Soal jualan aja. Yang ceramah juga orang gila biarin aja. Ya itu. Kalau ceramahnya kiai besar, tawadu nggak apa-apa. Kalau saya makan enggak. Engkong saya kiai. Pakai saya kiai, no makamnya di Banten dia tahun 79 bahwa makanya kalau sama Bekasi, engkong saya udah banyak teman. Saya punya 2 orang. 2 engkong saya ada yang di Tambun tuh. Aduh namanya kampung apa saya nggak paham. Ada 2 yang satu sampai besanan sampai sekarang tuh masih ikut. Yang satu engkong saya paling tua Baju Asnawi yang di mana sih tinggal saya lupa. Iya, nggak pernah nelpon sih dia, nggak pernah ngasih tahu di warisan tuh. Apa sih namanya ya?
Nggak jauh dari sini, nggak jauh. Bukan Tambelang. Pokoknya dulu dari lelangan ikan tuh nggak jauh. Lelangan ikan kenapa lelangan ikan? Bukan Merak bro. Iya dah, terserah deh dari dah. Udah capek kan? Maafin nih, ibu ngaji, ustazah ngomong, ustazah ceramah, ikhlas aja, pahala gede. Mau keluarin kitab setumpuk kali itu hati ibu masih burik, nggak bakal numpuk gitu. Makanya bersihin tempatnya, kalau udah bersih tempatnya ini gelas bersih nih. Kalau gelas bersih masukin kopi pantas, masukin teh pantas, masukin rujak pantas, masukin es campur juga. Kenapa? Gelasnya udah bersih. Tapi kalau gelasnya masih kotor, mau dimasukin apa juga tetap nggak bagus ibu. Makanya bebersih yang paling penting. Ini kita lagi bebersih, bukan berarti paling bersih, lagi bebersih. Saya kasih kuncian satu ibu, mana bebersih. Orang banyak nyari daun, banyak nyari batang, tapi lupa ngumpulin pongkolnya. Bawa pongkolnya, siramin, nanti keluar batang, nanti keluar daun. Ya bu, mana pongkolnya? Semua adanya di la ilaha illallah Muhammadur Rasul Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha. Ya barang tauhid kembali diri kita bahwa tanpa sadar siapapun kita pernah kafir kemarin. Hujan mulu. Setan nih, hujan mulu. Banjir lagi. Ya bu, nggak ada syukurnya kita sama Allah. Itu yang membahayakan kita. Kafir kauliyah, bukan kafir karena kita pindah agama, bukan kafir kita menyekutukan Allah, tapi kafirnya kita kadang-kadang suka lupa. Cucian baru cuci, kena hujan lagi aja. Ibu, dah yuk bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi la ilaha illallah. Kita baca Fatihah ya bu ya. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah mudahkan semua rezeki kita. Baru aja saya dibisikin ada urusan musyawarah biar cepat